Halo teman-teman, coba bayangkan kalian sedang melempar sebuah dadu. Menurut kalian, apakah angka 1 memiliki peluang lebih besar untuk muncul dibandingkan angka 6? Tentu tidak, bukan? Semua angka pada dadu memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Nah, fenomena sederhana seperti ini dapat dijelaskan melalui konsep distribusi peluang dalam statistika. Pada video kali ini, kami akan membahas beberapa jenis distribusi peluang diskrit, seperti distribusi seragam, Bernoulli, binomial, multinomial, geometrik, hipergeometrik, dan Poisson. Dan pada bagian yang akan saya jelaskan adalah distribusi seragam atau uniform discrete. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke distribusi seragam ya teman-teman, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu distribusi peluang diskrit. Di sini ada yang udah tahu? Apa itu distribusi peluang diskrit? Oke, jadi distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang yang menunjukkan kemungkinan terjadinya setiap nilai dari suatu variabel random diskrit. Variabel random diskrit merupakan variabel yang memiliki nilai yang dapat dihitung, seperti jumlah mata dadu yang muncul atau banyaknya barang yang terjual. Adapun ciri-ciri utama teman-teman dari distribusi peluang diskrit, yaitu diantaranya yang pertama, jumlah seluruh nilai peluang harus sama dengan 1. Kemudian yang kedua, setiap nilai peluang berada pada rentang 0 hingga 1. Dan yang terakhir yaitu setiap nilai kejadian bersifat independen atau tidak saling bergantung satu sama lain. Nah, itu adalah ciri-ciri utama dari distribusi peluang diskrit, teman-teman. Oke, karena teman-teman udah paham mengenai pengertian dari distribusi peluang diskrit, oke, selanjutnya kita masuk ke materi distribusi seragam atau uniform discrete. Setelah memahami pengertian distribusi peluang diskrit, kita masuk ke salah satu jenisnya ya teman-teman, yaitu distribusi seragam atau uniform discrete. Nah, distribusi seragam merupakan distribusi probabilitas paling sederhana, di mana setiap nilai peubah acak memiliki kemungkinan terjadi yang sama besar. Nah, sebagai contoh ya, agar tergambar di pikiran teman-teman, ketika kita melempar sebuah dadu yang seimbang, angka 1 sampai 6 memiliki peluang yang sama untuk muncul. Dan tidak ada angka yang lebih sering muncul dibandingkan angka lainnya. Jadi secara matematis, apabila peubah acak X memiliki K kemungkinan nilai yang masing-masing memiliki peluang yang sama, maka peluangnya dapat dirumuskan sebagai berikut teman-teman. Nah, ini rumusnya. PXK sama dengan 1/K. Selain menentukan peluang, pada distribusi seragam kita juga dapat menghitung nilai rata-rata atau mean dengan rumus seperti ini teman-teman. Ini cara bacanya, ini adalah simbol mu ya teman-teman. Mu sama dengan K plus 1/2. Nah, jadi ketika kita mau menghitung nilai rata-rata atau mean, kita menggunakan rumus ini. Mu sama dengan K plus 1/2. Kalau untuk menghitung peluang, maka menggunakan rumus yang tadi. PXK sama dengan 1/K. Seperti itu. Nah,
Sedangkan untuk mengukur penyebaran nilai terhadap rata-ratanya, digunakan variansi dengan rumus seperti ini teman-teman. Rumusnya yaitu sigma kuadrat sama dengan K kuadrat min 1 per 12. Jadi, ini rumus untuk mencari penyebaran nilai terhadap rata-ratanya. Jadi, menggunakan rumus variansi ini. Oke, agar teman-teman lebih memahami mengenai distribusi seragam, sekarang kita lihat contoh penerapan distribusi seragam ya, agar kita lebih memahaminya. Oke, di sini ada soal, sebuah dadu dilempar 1 kali. Jika X menyatakan mata dadu yang muncul, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan demikian, jumlah kemungkinan nilai atau K sama dengan 6. Ya teman-teman, jumlah kemungkinan nilai atau K sama dengan 6. Jadi, nilai K itu sama dengan jumlah anggota di ruang sampel teman-teman. Tadi kan ruang sampelnya ada 6 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan itu jumlahnya ada 6, berarti jumlah kemungkinan nilai atau K-nya itu sama dengan 6, seperti itu. Nah, karena setiap mata dadu memiliki peluang yang sama, maka peluang muncul masing-masing angka adalah 1 per 6. Ini sesuai dengan rumus yang tadi ya teman-teman, bahwa untuk mencari peluang rumusnya adalah PXK sama dengan 1 per K. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa K-nya adalah 6, berarti peluangnya adalah 1 per 6, seperti itu. Oke, selanjutnya kita menghitung nilai mean atau rata-rata. Oke, masih ingat rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah mu sama dengan K plus 1 per 2. Sehingga, tadi K-nya berapa nilainya? K-nya adalah 6. Jadi kita substitusikan langsung aja teman-teman. 6 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan berapa? 3,5. 6 ditambah 1 adalah 7. 7 dibagi 2 adalah 3,5. Berarti nilai rata-rata atau meannya adalah 3,5. Oke, selanjutnya kita mencari variansinya. Nah, di sini variansinya itu diperoleh dari K kuadrat dikurangi 1 dibagi 12. Seperti rumus yang telah saya sampaikan tadi ya. Gimana rumus mencari variansi? Ayo coba sebutin teman-teman. Sigma kuadrat sama dengan K kuadrat min 1 per 12. Betul, jadi itu adalah rumus untuk mencari variansi. Nah, sekarang kita udah tahu rumusnya. Lalu kita masukin nilai-nilai yang sudah diketahui. Tadi nilai yang sudah diketahui adalah K. K-nya kan adalah 6. Jadi kita substitusi nilai 6 ke dalam rumus. Jadi 6 kuadrat min 1 per 12. 6 kuadrat adalah 36. Kemudian dikurang 1 dibagi 12. Nah, 36 dikurang 1 adalah 35. Kemudian 35 dibagi 12 itu sekitar 2,92. Jadi, di sini kita dapatkan bahwa nilai variansinya adalah 2,92. Seperti itu. Jadi kita udah mendapatkan nilai peluangnya. Peluangnya tadi adalah 1 per 6. Kemudian
rata-rata atau meannya adalah 3,5 dan variansinya adalah 2,92. Oke, jadi itu ya teman-teman contoh soal mengenai distribusi seragam. Mudah ya teman-teman? Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi seragam merupakan salah satu jenis distribusi peluang diskrit, di mana setiap kemungkinan hasil memiliki peluang yang sama besar. Contoh, yang paling sederhana adalah pelemparan sebuah dadu, di mana setiap mata dadu itu memiliki peluang 1/6. Oke, demikian penjelasan saya mengenai seragam atau uniform diskrit. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis distribusi peluang diskrit lainnya, dimulai dengan distribusi Bernoulli yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita dengarkan penjelasan yang selanjutnya yaitu distribusi Bernoulli.